Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurbaitillah di Monolog Bisnis. Baik, langsung saja untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait arisan daring, hukum arisan daring. Sebelumnya saya ngambil referensi ini dari buku Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 karya Dr. Andi Syahroni, dan juga dari buku yang berjudul Hukum Arisan dalam Islam karya Rozikin. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi arisan yang dilakukan secara online ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arisan biasa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam prosesnya, yakni yang pertama, karena ini kan arisan daring ya, tentu ada perbedaan. Nah, untuk perbedaan yang pertama, sebelum peserta terdaftar sebagai anggota arisan, tentunya peserta harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu kepada ketua arisan. Kemudian setelah proses verifikasi selesai, tentunya ketua arisan memberikan undangan berupa tautan grup Facebook atau yang lainnya, dan anggota arisan ini wajib berada dalam grup arisan selama mengikuti arisan online. Dan anggota arisan dapat memilih beberapa set arisan yang telah dibentuk oleh ketua arisan, dan anggota dapat mengikuti lebih dari satu set arisan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan setelah anggota arisan disetujui oleh ketua arisan untuk masuk ke dalam set yang dipilih, anggota dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan jumlah nominal yang sudah ditentukan. Dan setiap set arisan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan antara member dan ketua arisan. Kemudian dan yang terakhir, bagi anggota member yang telah menerima arisan, wajib menyelesaikan iuran arisan sampai dengan arisan selesai tentunya. Nah, lalu bagaimana parameter kesesuaian syariah terkait arisan daring atau online ini? Nah, kita tahu bahwa pada dasarnya setiap muamalah yang dilakukan adalah hukumnya mubah ataupun boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dengan hukum arisan di dalam Islam adalah mubah atau boleh apabila dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, goror, maka itu hukumnya diperbolehkan. Selain itu, transaksi muamalah juga harus berjalan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, nubuwah, dan juga prinsip khilafah. Nah, adapun menurut fikih, arisan dalam berbagai macam apapun bentuknya ini diperbolehkan dalam Islam, asalkan objek arisan ini halal tanpa ada bunga yang disyaratkan. Nah, selain itu, dari segi fikih tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang. Selain itu, yang melarang terkait arisan. Dan kita juga tahu mungkin bahwa arisan ini sangat bermanfaat karena merupakan suatu kebiasaan ataupun tradisi yang terjadi di masyarakat atau bisa dikenal dengan urf, yakni tradisi yang terjadi di suatu masyarakat. Nah, lalu bagaimana pandangan ulama terkait hukum arisan online? Nah, para ulama sepakat bahwa arisan baik yang dilakukan secara offline maupun online itu pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 juga di sana tertera. Nah, adapun sikap ulama-ulama kontemporer di antara yang dikenal mengharamkan arisan adalah, jadi ada ulama yang mengharamkan terkait arisan, ada juga ulama yang membolehkan. Nah, kita simak penjelasannya ya. Nah, untuk ulama-ulama kontemporer yang mengharamkan yakni arisan, yakni Syekh Sholeh Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Asy-Syaikh, kemudian Abdurrahman At-Tohan dan Abdurrahman Al-Barraq. Adapun ulama-ulama yang membolehkan arisan diantaranya adalah Syekh bin Baz, Ibnu Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Zibrin, Said Abdul Azim, Abdullah Al-Imrani, dan Mustafa Al-Adawi Hay Al-Haibar. Nah, itu ulama yang membolehkan. Nah, kira-kira kita mau ikut ke pendapat yang mana nih, yang membolehkan atau yang mengharamkan? Nah, pendapat yang terpilih. Nah, jadi dari paparan argumentasi dari pihak yang mengharamkan arisan dan yang membolehkan, tampaklah bahwa pendapat yang lebih kuat dalam isu ini adalah pendapat yang membolehkan arisan. Alasannya kenapa? Alasannya dapat diringkas menjadi 6 argumentasi. Yang pertama, hakikat arisan adalah
akad qard atau utang piutang. Qard pada sistem arisan ini benar qard mu'tar, yakni utang piutang biasa, berbeda dengan qard konvensional yang bersifat teknis dan substansional. Seperti halnya dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard, yang salah satu ketentuannya adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Adapun argumentasi yang kedua, dalilnya kuat dan bebas dari i'tirad muttasyirah. Nah, jadi dalil yang digunakan oleh pendapat ulama-ulama yang membolehkan terkait arisan daring ini, dalilnya ini kuat dan sahih. Nah, kemudian yang ketiga, dalil yang dipakai oleh pendapat yang mengharamkan adalah lemah. Nah, jadi dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan terkait arisan daring ini, dia dalilnya itu lemah, terkalahkan sama ulama-ulama yang membolehkan terkait arisan daring. Dia dalil-dalilnya jelas, kemudian sahih, sebagaimana dalam fatwa juga dijelaskan terkait kebolehannya. Jadi berbeda ya. Nah, kemudian untuk poin yang keempat ini, melarang arisan bila mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan jadi melarang arisan bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh pada muamalah haram seperti meminjam uang pada lintah darat atau muamalah mukhtalaf seperti tawarruk. Nah, dan yang terakhir, argumentasi terakhir, arisan ini mirip dengan sabtajah dari sisi manfaat yang dinikmati kedua belah pihak dan yang berakad, yakni muqrid dan muqtarid, sehingga hukumnya boleh. Nah, terkait arisan online saat ini telah terdapat aturan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik atau online sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi untuk kesimpulannya, hukum fikih arisan daring ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak mengandung riba, goror, maisir dan sebagainya. Sebagaimana ulama-ulama yang membolehkan bahwa dalil dan hadis-hadis yang digunakan dalam terkait kebolehan arisan daring ini, hadisnya ini kuat, beda halnya dengan dalil-dalil yang para ulama yang berpendapat bahwa yang mengharamkan terkait arisan daring, dia dalilnya lemah terkalahkan oleh dalil yang membolehkan terkait kebolehan arisan. Jadi hukum arisan daring ini intinya boleh dilakukan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.